Nyerah, akhirnya Eropa mengemis minyak ke Rusia dan sawit Indonesia. Putin dan Jokowi kompak. Generators to ensure uninterrupted power supply to 30 hospitals in the regions of Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv and Kherson. These are exactly the hospitals that need these generators because then they are independent and keep on going with the power supply. Memang saya terus terang terpaksa harus mengatakan bahwa kawan-kawan saya di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya. Nah, tapi di dalam undang-undang ini masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Bahkan Eropa sendiri belum bisa menjawab. Jadi di satu sisi menurut saya ini signal bahwa Eropa makin protektif, tapi di sisi lain rasanya sih secara bisnis kita masih bisa jalan. Jadi sangat sulit bagi Eropa untuk tidak menerima sawit Indonesia atau sawit dari negara manapun juga. Saya kira kita hadapi dengan biasa-biasa saja lah undang-undang ini. Tetap protes tetap dilakukan, lakukan jalur WTO, kalau perlu tuntut ke pengadilan, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama negara yang menjunjung hukum. Kita lihat dan minta pada Eropa untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sampai sekarang masih belum jelas. Sahabat bagi-bagi, 51 negara Eropa kompak mengemis ke Jokowi dan Putin. Mereka mengemis agar Rusia dan Indonesia kirimkan minyak dan kelapa sawit. Undang-undang Eropa yang melarang kelapa sawit Indonesia ditentang oleh anggotanya. Pasalnya undang-undang tersebut tidak jelas tujuannya. 50% dari supermarket Uni Eropa menjual minyak sawit dari Indonesia. Jokowi dan Putin kompak untuk melakukan tarik ulur demi membalas permainan Uni Eropa terhadap Rusia dan Indonesia. 51 negara mengemis di tengah krisis yang melanda benua biru tersebut. Lalu bagaimana respon Jokowi dan Putin untuk menanggapi Uni Eropa? Sahabat bagi-bagi, 51 negara Eropa kompak mengalami krisis energi. Dan kini seluruh negara Eropa mengemis, meminta minyak mentah dari Rusia, dan sawit dari Indonesia. Krisis yang dilanda benua biru tersebut, membuat 51 negara harus menanggung malu. Karena harus menarik lidah dan kembali menggunakan minyak mentah dari Rusia, dan sawit dari Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bahkan di Amerika, terjadi PHK massal yang paling banyak dalam sejarah. Selain negara Indonesia dan Rusia, negara Timur Tengah pun sekarang ikut mengancam negara Uni Eropa. Bahkan di tengah krisis yang melanda benua biru tersebut, tanpa rasa kasihan, negara Qatar telah menahan ekspor gas. Ini menjadi akhir tahun paling berat dalam sejarah terbentuknya negara Eropa. Jokowi dan Putin kompak untuk bergantian mendikte negara-negara Uni Eropa tersebut. Sahabat bagi-bagi, bos perusahaan bisnis minyak bumi Rusia, Transneft, Nikolai Tokarev, mengatakan telah menerima permintaan minyak dari berbagai negara Eropa. Salah satunya adalah Polandia dan Jerman, untuk pengiriman 2023. Selain minyak Rusia, Eropa juga akan semakin membutuhkan sawit dari Indonesia. Ini membuat negara Eropa harus menarik lidah dalam-dalam, dan menanggung malu di depan Putin dan Jokowi. Pasalnya, Uni Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli minyak Rusia, melalui rute maritim, mulai tanggal 5 Desember tahun 2022. Dan telah berjanji akan melawan sawit Indonesia, karena dituduh melakukan deforestasi. Negara Eropa sedang kacau balau, dan tak tahu harus melakukan apa. Dengan melakukan ekspor minyak dari Rusia, membuat harga dirinya seakan runtuh, tak tersisa di mata internasional. Sahabat bagi-bagi, selain dari negara Eropa, Amerika pun sedang mengalami masa-masa sulit dalam negaranya. Joe Biden sedang pusing tujuh keliling menghadapi krisis di negaranya. Ini ada peluang jika Joe Biden akan meminta Rusia untuk memenuhi minyaknya. Dan tentunya Amerika akan mengekspor barang-barang dari Indonesia. Karena di negara tersebut banyak sekali, bahkan rekor dalam sejarah, terjadi PHK besar-besaran. Amerika Serikat sedang dihantui pemutusan hubungan kerja, atau PHK massal. Pasalnya, di tahun depan, negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia tersebut, diperkirakan akan mengalami resesi. Perampingan organisasi menjadi alasan utama PHK dilakukan. Kondisi saat ini, bahkan lebih parah ketimbang krisis finansial yang melanda Amerika, pada tahun 2008 sampai tahun 2009, khususnya di sektor teknologi. Pada 2008, total PHK di sektor teknologi mencapai 65.000. Setahun berselang, PHK juga terjadi dengan jumlah kurang lebih sama. Sementara di tahun ini, jumlah PHK massal sektor teknologi AS, sudah mencapai 150.000 tenaga kerja.
Perusahaan besar seperti Meta, Twitter, Cisco, Amazon, HP dan masih banyak lagi, semuanya melakukan PHK. Menurut laporan tersebut, ada 965 perusahaan teknologi yang melakukan PHK di tahun ini. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut di tahun depan, dan tidak hanya di sektor teknologi saja. Ini membuat Putin full senyum, karena negara Rusia berhasil membuat negara Amerika dan sekutunya keok, dan tak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, Jokowi kompak dengan Putin akan mendapatkan durian runtuh dari negara Eropa dan Amerika. Negara-negara ini akan menjadi sumber cuan dikala musibah datang. Sahabat bagi-bagi, di dalam situasi krisis Eropa tersebut, masih saja negara ini melakukan kelicikan-kelicikan terhadap Indonesia dan Rusia. Salah satunya kembali kepada minyak sawit. Jokowi kembali keluarkan jurus untuk melawan pelarangan ekspor sawit dari Indonesia ke negara Eropa. Ini bagian dari embargo negara tersebut. Undang-undang yang disahkan tanggal 6 Desember tahun 2022 kemarin telah menjadi angin gelap bagi Jokowi. Di samping itu, ada protes yang sudah dilakukan oleh Brazil, Argentina, dan Paraguay. Dan Indonesia mendukung juga protes itu, yang belum selesai di WTO. Tentunya Brazil itu berkepentingan karena ada ketel dan sohibin, demikian juga Argentina. Kita tentu berkepentingan dari sawit, kopi, kakao, dan juga kayu. Namun di dalam undang-undang ini, masih banyak sekali yang janggal, dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, yang tidak bisa dijawab oleh negara tengil itu. Bahkan negara Eropa, tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud deforestasi secara luas. Hal-hal teknis pelarangan ekspor sawit dari Indonesia itu, tidak bisa dijelaskan alasannya. Jadi kalau menurut Mimin tentu undang-undang ini telah memberi sinyal kepada kita, bahwa masalah deforestasi itu, adalah masalah yang kian serius di berbagai negara. Ini sinyal bahwa Eropa makin protektif. Namun ini tidak akan terasa besar bagi Indonesia, walau ributnya sudah mulai di mana-mana. Sahabat bagi-bagi, secara bisnis real, Indonesia belum akan terasa dalam waktu dekat. Perlu diketahui, 50% dari barang yang ada di supermarket di Eropa itu, ada minyak sawitnya. Mulai dari coklat, minyak goreng, sampai ke popok bayi, dan kosmetik. Semuanya mengandung minyak sawit di dalamnya. Jadi, mustahil kalau Uni Eropa tidak akan berteriak meminta minyak sawit dari Indonesia. Dan ini tidak akan ada penggantinya. Jadi sangat sulit bagi Eropa untuk tidak menerima sawit Indonesia atau sawit dari negara manapun juga. Jadi undang-undang ini, menurut Mimin, secara garis besar sejalan dengan semangat untuk mengatasi perubahan iklim dan lain-lain. Hanya kemudian caranya, dan standar yang dipakai. Ketentuan yang mau diterapkan itu, seharusnya kita bahas bersama, antara dia sebagai pembeli, dan kita sebagai penjual. Ekspor Indonesia ke Eropa untuk minyak sawit, kira-kira 10-11% dari total ekspor kita. Jadi kalau misalnya Eropa terlalu rewel, sebenarnya bagi kita masih punya 90% yang lain. Jadi bukan masalah besar bagi Jokowi. Jokowi dan Putin akan full senyum tentunya. Sahabat bagi-bagi, negara Eropa hanya menerapkan deforestasi untuk menghalau ekspor Indonesia. Negara tersebut, bahkan, tidak melarang komoditas mereka melakukan deforestasi, seperti bunga matahari. Ini akan menjadi perbincangan hangat, tentunya bagi masyarakat Indonesia. Uni Eropa maunya menang sendiri, dan menjadi negara maju sendiri. Mari kawal terus Indonesia untuk menjadi negara maju, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Step 1, wake up early, gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food to you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.